Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap ingat untuk jaga kesehatan, selalu cuci tangan sehabis maupun sebelum beraktivitas. Oke? Yuk sekarang kita mau siapin hati kita mau masuk di dalam puji-pujian. Kita mau menyanyikan satu buah pujian. Cici mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memimpin jalannya sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri semuanya, kita mau menyanyikan satu buah pujian. Kita nyanyi Singing Glory Praise the Lord. Menurut kalian Tuhan kita itu Tuhan yang bagaimana ya? Betul, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sayang dengan kita, dan Dia selalu baik. Tahu nggak kenapa? Karena kita ini anak-anak Allah, betul sekali. Nah, Cici mau ajak kita semua, kita mau nyanyikan satu buah pujian, yaitu lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesianya 2 kali, lalu nanti kita nyanyikan dalam bahasa Inggrisnya juga.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, menaikkan satu buah pujian terambil dari Nafiri Rohani, judulnya Isilah Tuhan Hatiku Ini. Bagi teman-teman yang belum mengenal lagu ini, kita boleh belajar bersama-sama ya, dengan melihat teks yang ada di bawah. Halo teman-teman, apa kabar? Shalom. Koko berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan terus bersuka cita meskipun kita masih mengikuti ibadah secara online. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita masuk di dalam doa. Kalian bisa ikuti Koko di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji Engkau Tuhan, dan sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan dimampukan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin Koko yang mengajar, juga urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah teman-teman, beberapa minggu yang lalu, Koko sudah bercerita mengenai apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit dari kematian. Yaitu apa? Dia menampakkan dirinya kepada banyak murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia sungguh hidup, sungguh sudah bangkit dari kematian. Nah, selama 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada banyak murid-muridnya. Yesus ada di dalam dunia selama 40 hari. Lalu setelah itu Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Nah, itulah yang kita rayakan pada hari Kamis yang lalu. Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, setelah 10 hari kemudian, jadi totalnya 40 plus 10, yaitu 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan. Apa yang kita rayakan? Ya betul, kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tapi kita akan bercerita, kita akan membahas tentang Pentakosta di minggu depan. Nah, hari ini Koko ingin sama-sama kita belajar, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa nggak di dunia aja bersama-sama dengan kita terus-terusan? Nah, kita akan belajar ya. Salah satu bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada
murid-muridnya. Mari kita buka Alkitab kita, masing-masing keluarkan Alkitabnya, kita buka dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, mari kita baca dari ayat pertama sampai ketiga. Koko baca, kalian baca juga di rumah. Oke? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Judulnya Rumah Bapa. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Yesus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kenapa dia harus ke surga, teman-teman? Ayat kedua berkata, dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu itu siapa? Bagi murid-murid Tuhan. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dia sediakan tempat buat kita di surga. Dan apabila telah tiba waktunya, dia akan datang kembali membawa kita ke tempatnya, ke surga. Nah, teman-teman, ini adalah satu berita yang menggembirakan buat kita semua. Kenapa? Karena kita tahu setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah anak-anak Tuhan meninggalkan dunia ini, dia mati, apa? Dia pergi kemana? Dia pergi ke surga, karena Tuhan sudah menyediakan tempat di surga. Nah, kita tidak percaya ketika kita meninggalkan dunia ini, lalu kita reinkarnasi misalnya, menjadi makhluk lain, atau menjadi hewan misalnya. Tidak, kita tidak percaya seperti itu. Kita percaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita yang adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bukankah ini berita yang menggembirakan? Ya, ini adalah berita yang menggembirakan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin dari kita ada yang kemudian berpikir, wah, kalau gitu kok lebih baik aku cepat-cepat meninggalkan dunia aja kok. Karena supaya aku bisa cepat-cepat sama-sama Tuhan di surga. Karena surga kan menyenangkan. Surga tidak ada lagi ratap dan tangis. Mungkin dari kita ada yang berpikir seperti itu. Tetapi kita lihat ya, apa jawaban Rasul Paulus? Apakah dia lebih memilih cepat meninggalkan dunia, atau dia lebih memilih masih ada di dalam dunia? Kita lihat ya, jawaban Rasul Paulus apa? Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi, kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama, Koko akan bacakan kepada kita semua ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, bagi Paulus ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, kalau dia harus hidup di dalam dunia ini adalah apa? Untuk Kristus, melayani Tuhan. Tetapi dia katakan mati adalah keuntungan. Kenapa dia katakan mati adalah keuntungan? Karena dia tahu ajaran Tuhan, yaitu setelah mati akan bersama-sama Tuhan di surga. Itu adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Tetapi dia bilang kalau harus hidup untuk melayani Tuhan. Dia katakan apa berikutnya? Ayat 24, Koko akan bacakan. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini kata Paulus. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal di dalam dunia dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian
supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, bagi Rasul Paulus memang mati adalah keuntungan. Tetapi dia lebih memilih untuk tinggal di dalam dunia lagi karena saat itu, sebelum waktunya Tuhan panggil, dia lebih memilih untuk tinggal di dunia. Kenapa? Dia bilang, karena kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu adalah orang-orang yang lain selain Rasul Paulus. Karena kamu. Artinya karena untuk orang lain dia hidup untuk melayani Tuhan. Karena kamu ini adalah artinya dia mau menceritakan tentang Tuhan kepada orang yang belum percaya. Jadi dia lebih memilih untuk tinggal di dalam dunia ini. Untuk apa? Ayat 25 katakan, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi Paulus mau ada di dalam dunia supaya dia terus boleh mendukung murid-murid Tuhan yang lain supaya tetap tinggal di dalam iman. Dan untuk apa? Untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi apa? Paulus memilih, kalau memang belum waktunya, dia memilih untuk tetap tinggal di dunia. Nah, keinginan Paulus ini bukan karena keinginan dia semata-mata, bukan teman-teman. Keinginan Paulus ini, dia ingin tetap tinggal di dunia untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu adalah karena ada perintah Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kita perintah. Apa itu perintahnya, teman-teman? Mari kita buka satu bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 28. Matius pasal yang ke-28. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Matius pasal 28. Kita akan bacakan ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, ayat 19 dan 20 ini kita kenal sebagai amanat agung. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah perintah. Jadi perintah agung dari siapa? Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Yaitu apa perintahnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Apa artinya bagi kita? Bagi kita artinya adalah memberitakan tentang Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Apa artinya memberitakan Injil? Artinya adalah menceritakan tentang Yesus. Apa yang Yesus perbuat semasa dia hidup. Apa yang dilakukannya di atas kayu salib bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi manusia yang percaya kepadanya. Itulah artinya memberitakan Injil. Nah mungkin kalian akan ada yang bertanya-tanya di rumah. Wah kok saya ini orangnya pemalu. Saya takut kalau memberitakan Injil. Oke, mungkin kalian belum berani memberitakan Injil. Tetapi kalian bisa dong ajak teman-teman yang belum pernah ke gereja untuk sama-sama ke gereja. Atau mungkin sekarang belum bisa ibadah bersama-sama di gereja. Kalian mungkin bisa sharing link tentang ibadah sekolah minggu kita kepada mereka. Lalu mengajak mereka untuk sama-sama menontonnya setiap hari Minggu pagi. Bisa nggak? Bisa. Mungkin dari teman-teman ada yang berkata, wah kok, tapi saya pemalu banget kok, mau ngajak aja juga malu. Oke, tapi kalian bisa berdoa kan buat teman-teman kalian? Bisa. Doakanlah teman-teman kalian buat mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita berdoa supaya saatnya nanti mereka juga boleh
mendengar tentang firman Tuhan, mengenal siapa Yesus Kristus. Memberitakan Injil bisa dimulai dari doa. Dari doa, lalu kita mengajak mereka untuk ke gereja atau mengajak mereka untuk ibadah bersama setiap hari Minggu. Lalu kalau sudah tiba saatnya, ada kesempatan, kalian bisa menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Nah, inilah amanat agung, perintah agung yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua yang masih tinggal di dalam dunia ini. Nah, inilah yang menjadi dasar dari Rasul Paulus. Kenapa dia ingin tinggal di dalam dunia? Karena dia mengerti perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi berkat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita belajar kenapa Yesus naik ke surga. Dan yang firman yang kita baca, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi suatu saat kita meninggalkan dunia ini, atau orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, meninggalkan dunia ini, kita tahu mereka kemana, kita tahu kita kemana, kita bersama dengan Tuhan di surga. Lalu yang kedua adalah ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, tugas kita adalah memberitakan tentang Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman ini boleh kita simpan dalam hati dan kita boleh melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa, teman-teman. Setelah doa, kita nyanyi lagu Bapa terima kasih ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh belajar mengenai arti Engkau naik ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami. Sehingga suatu saat nanti Tuhan, ketika kami meninggalkan dunia ini, kami tahu kami pergi kemana, bersama dengan Engkau Tuhan di surga. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar perintah-Mu, amanat agung, untuk kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan kepada mereka yang belum mengenal. Berikan kami kemampuan Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus, supaya kami boleh berani dan boleh menceritakan tentang Engkau Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Terus limpahkan kesehatan Tuhan, sukacita, iman yang boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke teman-teman, Koko mau kasih kuis kepada kita semua, kepada kalian semua. Ada 2 teman-teman pertanyaan. Sebenarnya yang satu bukan pertanyaan sih, nah, tapi yang pertama dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah, dari cerita yang kita pelajari hari ini, apa tujuan Yesus naik ke surga? Sekali lagi ya, dari firman yang kita baca pada pagi hari ini, apa tujuan Yesus naik ke surga? Lalu yang kedua ini adalah Koko minta kalian menghafalkan amanat agung dari Matius
28 ayat 19 dan 20. Kalian hafalkan Matius 28 ayat 19 dan 20, amanat agung. Setelah kalian hafalkan, kalian minta tolong kakak kalian atau orang tua kalian untuk memvideokan kalian. Kalian ucapkan kedua ayat itu di dalam video, lalu kirim ke Koko. Jadi ada dua ya, yang satu tentang pertanyaan, yang kedua adalah tentang kirim video ayat hafalan Matius 28 ayat 19 dan 20. Nah, cepet-cepetan ya teman-teman. Yang paling cepat mendapat skor yang paling tinggi. Nah, kalian bisa kirim melalui WA di nomor Koko yang tertera nanti di layar monitor kalian. Oke? Itu aja, Koko tunggu jawaban daripada kuisnya hari ini ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.